Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau bikin podcast aja deh, podcast yang keempat di video cara memperbaiki TV Samsung 29 in transistor horizontal sering putus atau jebol terus. Udah banyak banget nih komentarnya pemirsa. Tuh, banyak kan? Tapi nggak banyak-banyak banget lah. Cukup lah gitu kalau misalnya untuk nambah wawasan, untuk berinteraksi juga sama teman-teman yang ada di luar sana yang udah nonton video saya. Kita lihat dari Eko Didik. Eko Didi, kadang tidak terpikir oleh kita untuk memeriksa yuk bagian horizontal. Nah, saya tertarik banget untuk ngomentarin komentar dari Eko Didik. Eko Didik, Eko Didi ini teman-teman. Karena memang iya, ternyata di TV 29 in tabung yang mereknya Samsung itu bisa juga rusak bagian yok, bagian defleksi yok. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang belum tahu defleksi yok itu apa? Defleksi yok itu adalah sebuah kumparan. Kumparan itu apa? Kumparan itu adalah lilitan kawat enamel yang warnanya itu kayak kabel, kayak isi kabel itu pemirsa. Itu dililit-lilit kemudian ditempel di belakang TV atau ditempel di tabung CRT bagian belakang. Itu biasanya ada yang atas dan ada bawah atau keliling dia. Biasanya sih dia keliling. Cuman dia fungsinya ada dua. Maksudnya gini, dia keliling, cuman dia ada dua fungsi. Fungsi dari defleksi yok ini apa? Defleksi yok itu berfungsi untuk menarik gambar ke atas dan ke samping sampai akhirnya gambar itu penuh memenuhi tabung CRT pemirsa. Jadi sinyal UHF atau sinyal digital yang kita masukin ke TV, sebetulnya dia tuh cuma satu titik. Jadi dia ditembakkan oleh tegangan tinggi. Yang bertugas untuk menembakkan tegangan itu adalah ini pemirsa namanya, playback. Playback itu begitu dia hidup dia akan menembakkan tegangan tinggi ke dalam tabung dan fokusnya itu ada di tengah-tengah tabung CRT. Begitu dia udah ditembakkan ke dalam sana, jadi gambar itu sekecil itu sebetulnya. Gambar itu hanya satu titik aja. Nah, gimana gambar itu bisa lebar sampai sepenuh TV, sepenuh tabung CRT? Caranya adalah dengan menarik gambar itu atau membesarkan. Kalau misalnya kita biasa menggunakan perangkat digital, kita ngelihat gambar, kita zoom lah gitu pemirsa, kita zoom zoom zoom. Jadi fungsi dari defleksi jok itu sebetulnya untuk mengzoom atau membesarkan gambar yang kecil tadi. Dibesarkannya itu bukan ke segala arah pemirsa, cuman dibesarkan ke arah atas bawah dan kiri kanan. Atas bawah dan samping kiri kanan. Kayak gitu aja, akhirnya kan kita bisa ngelihat TV itu layarnya penuh dan kita bisa ngelihat di situ gambar-gambar yang disajikan oleh perangkat televisi tersebut. Nah, kalau misalnya TV itu rusak bagian defleksi yok, kadang-kadang ngefeknya TV nggak mau hidup pemirsa. Kalau misalnya analisis sederhana aja, analisis standar ya, kan kita punya defleksi yok yang bertugas untuk menarik menarik gambar ke atas bawah dan kiri kanan. Berarti kalau defleksi defleksi yoknya rusak atau nggak dipasang, TV-nya masih bisa hidup. Untuk sebagian TV masih bisa hidup, tapi untuk TV yang lain enggak pemirsa. Mesin TV itu waktu kita cabut dari tabungnya, kita lepas semua, tinggal mesin TV-nya aja kita colokin ke arus listrik 220 volt, terus kita hidupkan. Sebagian TV itu memang hidup dan keluar suaranya. Kalau misalnya speakernya juga ikutan kita lepas, kita lepas dari casing TV-nya.
Jadi kita punya casing TV, kita punya mesin TV, kita juga punya speaker, kita lepas dari kedua perangkat itu, kita lepas dari casing TV, dari tabungnya juga kita lepas, terus kita hidupkan, kita colokin antena tanpa menggunakan tabung, hanya menggunakan speaker TV-nya aja. Nanti kita akan dengerin ada suara dan TV-nya hidup pemirsa. Tapi gambarnya nggak ada kan, kita lepas dari tabung ya. Sebagian TV bisa hidup seperti itu, tapi sebagian TV juga dia nggak mau hidup pemirsa. Sebagian TV kalau misalnya tabungnya itu nggak kita pasang, TV itu akan protek. Artinya dia mendeteksi adanya kerusakan pada perangkat atau pada komponen yang seharusnya dipasang. Jadi dia mendeteksi bahwasanya tabungnya tidak terpasang, akhirnya dia protek. Kenapa protek? Karena kalau misalnya dia nggak protek, kemungkinan kerusakan akan terjadi pada komponen-komponen elektronik yang lain. Misalnya transistor horizontal itu putus terus atau jebol terus, atau yang lain-lain. Tapi yang sering dijumpai adalah transistor horizontalnya yang putus. Kenapa bisa putus transistor horizontal itu? Karena transistor horizontal nggak ada beban, jadi malah rusak gitu. Aneh ya, tapi memang gitulah kenyataannya. Jadi transistor horizontal itu kalau misalnya udah dipasang ke mesin TV, terus TV-nya dinyalain, tapi TV itu nggak ada beban atau nggak ada tabung, tabung itu sama dengan beban. Speaker itu sama dengan beban. Kalau misalnya tabung itu nggak dipasang, nggak ada beban, dia bakal putus gitu. Memang seperti itu perangkat elektronik pemirsa. Kalau untuk analogi di kehidupan selain elektronik saya belum jumpain. Cuman kenyataannya, realitasnya di perangkat elektronik itu kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya memperbaiki TV, tabungnya nggak usah dilepas lah. Perbaiki aja di situ pemirsa, digunakan supaya cara itu digunakan untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, transistor horizontal kan udah putus ya. Kalau misalnya nggak ada beban, nggak ada tabungnya, nggak dipasang, transistor horizontal bakal putus. Sekarang gini, ada kasus lain lagi. Jadi tabung itu dipasang, masih terpasang di TV-nya. Transistor horizontalnya rusak, TV-nya kan nggak mau hidup sama sekali ya. TV-nya nggak standby atau dia standby, antara dua itu. Kalau misalnya transistor horizontalnya putus. Sekarang saya beli ke toko elektronik untuk beli transistor horizontal. Terus transistor horizontal itu saya pasang lagi. Saya pasang untuk menggantikan transistor horizontal yang rusak tadi. Begitu saya hidupkan dapat 2 detik langsung mati, bunyi cit 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 cit. Itu positif rusak transistor horizontalnya. Jadi bunyi itu dikeluarkan oleh transistor horizontal pemirsa. Bunyi seperti tikus kejepit cit 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 gitu. Itu transistor horizontalnya rusak. Satu mungkin ada kerusakan di playback, satu mungkin ada kerusakan di tabung. Mungkin juga, tapi itu jarang ya, antara playback dan tabung itu jarang kerusakan itu terjadi yang akibatnya rusak pada yang akibat dari kerusakan itu mengakibatkan rusaknya transistor horizontal itu jarang. Kalau misalnya transistor horizontal itu rusak, biasanya penyebabnya adalah transistor atau dioda damper. Transistor atau dioda damper itu biasanya letaknya paling dekat sama kaki kolektor transistor horizontal yang disambungkan ke ground. Saya bahas kapasitor horizontal aja dulu ya. Kapasitor horizontal yang nyambungnya ke ground. Nah, gimana caranya mengidentifikasi mana sih yang kapasitor damper horizontal itu? Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat di kaki kolektor transistor horizontal itu banyak banget kapasitor pemirsa. Mana satu?
Kalau kita cek pakai alat ukur, biasanya semuanya nggak bakal kelihatan rusak. Kalaupun pecah, jarang banget kapasitor damper itu pecah. Cuman kalau nilainya berubah, kita nggak bisa ngelihat nilainya. Mungkin bisa kita cek pakai ESR meter. Saya udah pakai ESR meter, saya udah cek pemirsa. Cuman ESR meter akan error untuk mengecek transistor, untuk mengecek kapasitor damper. Jadi ada sebuah kunci untuk mengetahui gimana sebenarnya letak atau mana sebetulnya kapasitor damper itu, meskipun sama-sama nempel di kaki kolektor transistor horizontal. Nah, pemirsa bisa tahu jawaban itu di video selanjutnya, di podcast yang selanjutnya, atau di video-video servis saya yang selanjutnya. Pokoknya tungguin aja, suatu saat saya bakal upload penjelasan itu. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.